Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hilang gambarnya Ustaz. Kok macet? Jadi berhenti Agar sinyal mungkin. yang lainnya dimatikan mic-nya ya Ibu Bapak karena saya belum jadi. Taubatan nasuha. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Ibarandas PhD Sukarti yang saya muliakan, Bapak Ibu, seluruh jamaah kajian online Asy-Syifa, semuanya saja yang berbahagia. Mari kita awali dengan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat rahmat dari inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka untuk kita laksanakan perintah Allah, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini sampai nanti malam, sampai pada pagi hari lagi, dan seterusnya, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, pagi ini kita akan mengkaji tentang taubat, ya. Mengkaji tentang taubat. Para jamaah, dikatakan bahwa taubat itu adalah menyesali perbuatan-perbuatan kemungkaran yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi menyesali perbuatan-perbuatan kedzaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Sehingga Rasulullah dawuh, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi menyesal atas perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dengan Allah. Sesuatu yang akan menjauhkan diri kita dengan Allah tidak ada lain karena kita selalu bergelimang dosa. Ya. Karena kita selalu melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Itu yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahal bin Abdillah Ats-Tsauri At-Tasturi berkata, taubat adalah menggantikan gerakan-gerakan yang tercela dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Dan demikian itu tidak sempurna kecuali dengan menyendiri, diam, makan makanan yang halal. Jadi As-Sahl bin Abdillah At-Tasturi mengatakan taubat itu menggantikan gerakan-gerakan yang tercela dengan
kita ganti dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Ya. Dan demikian itu tidak sempurna kecuali dengan menyendiri. Ya. Taubat itu yang baik artinya kita saat sendiri, ya, dengan diam. Bahkan sebagai realisasi dari taubat yang kita lakukan, kita juga harus makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Ya. Itu adalah semacam definisi daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmatullah, bertaubat itu harus segera kita lakukan. Jadi kita wajib bertaubat, dan perintah untuk bertaubat itu para jamaah dapat kita baca ayat-ayat Al-Quran, dapat kita baca juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan asar para sahabat, makalah-makalahnya para sahabat. Itu memang jelas kita ini selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat atas kekhilafan, kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan, kedurjanaan, dan perbuatan-perbuatan lain yang kita lakukan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu para jamaah, maka karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ya, ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Indri. Injil Ustaz, dibaca semua nggih tingkat 1. Nggih, dibaca semua artinya. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba saya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Terima kasih Bu Indri. Ya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi di penghujung ayat yang panjang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ingat Allah perintahkan wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ditambah terkecuali semua diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tolong Wahai dimatikan mukmin, semua. agar Ya, mic-nya. kamu beruntung. Ini Ustaz saya belum jadi host Ustaz, tadi belum bisa mematikan. Ini banyak suara masuk ini. Dan Ya, tolong dimatikan Ibu Bu Sri mic-nya. hati-hati. Bu Ya, Sri ada hati-hati. saya ini. Tolong dimatikan Eyang, Pak Said. Bisa biasanya saya yang mati. Saya belum jadi host. Ya bisa dimatikan gitu. Bisa, saya belum jadi co-host. Tadi belum bisa. Oh, ngeten. Kalau Nggih, jadi belum kaos bisa. baru bisa nggih. Nggih. Sudah saya bisa, Ustaz. Ini saya bisa. Itu Bu Sri hati-hati itu yang suaranya masih dengar terus. Ya, ini saya perhatikan, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Pun. Monggo Ustaz, saya jadikan co-host juga. Nggih. Loh, masih ada lagi. Hari ini saya satu Ustaz, nggak bisa langsung banyak. Dah. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Winarsi itu mboten. Sudah. Nggih. Nggih. Sudah. Ya, Satu, nggih. Ustaz. Satu-satu nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk bertaubat. Ya. Jadi melalui ayat ini, ya, ini merupakan perintah umum, ya, bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita semuanya, ya, tanpa terkecuali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, perintah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, taubat yang kita lakukan harus taubatan nasuh. Nih, Allah dawuhkan di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-8. Ayatnya diputus tidak sampai pada akhir ayat, tetapi Bu Indri untuk membaca artinya tetap dibaca lengkap, nggih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ila akhir ayat. Injil Ustaz, dibaca semua nggih. Semua nggih. Nggih. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi melalui ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya itu, taubat yang harus kita lakukan adalah harus taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Okay. Bukan tomat. Habis taubat kumat.
Bukan itu nggih, tapi taubatan nasuha. Bukan juga bahasa Jawanya kapok lombok. Ya. Habis makan pedas langsung bilang, wah sudah, saya tidak akan makan sambal lagi ini. Tetapi begitu rasa pedasnya sudah hilang, melihat temannya begitu nikmatnya makan dengan rasa pedas itu kepingin lagi, akhirnya mencoba lagi. Itu namanya kapok lombok. Makanya tobat itu adalah kata Rasulullah yang hadis tadi, bahwa tobat itu adalah penyesalan. Penyesalan yang sesungguh-sungguhnya. Yang dalam bahasa ayat yang ke-8 surat At-Tahrim ini, memang kita diperintahkan untuk taubatan nasuha. Soal kita sudah bertobat dengan yang sesungguh-sungguhnya, dengan yang semurni-murninya, masih lagi terpeleset, terjerumus dalam melakukan kemungkaran, nggih tobat malih. Ya. Begitu sudah tobat, dengan kita menyesal perbuatan yang sudah kita lakukan dan niat tidak akan kita ulangi lagi, sudah menyesal dan bahkan kita sudah niat tidak mengulangi perbuatan dosa yang sudah pernah kita lakukan itu, tetapi ternyata satu saat masih terpeleset lagi, masih terjerumus lagi, ya tobat lagi. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Begitu ya. Jadi mestinya ketika kita sudah diperintahkan taubatan nasuha oleh Allah itu, kita tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa yang sama yang sudah pernah kita lakukan, dan bahkan kita diperintahkan benar-benar untuk menyesali dosa yang pernah kita lakukan itu. Tapi entah demikian, kadang-kadang yang terjadi setelah kita sudah niat bertobat dengan taubatan nasuha, maka yang terjadi kadang-kadang sekali lagi kita masih terjerumus lagi. Maka bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Ya taubat lagi. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Begitu para jamaah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah. Karena itu kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca istighfar itu setiap hari tidak kurang daripada membaca istighfar itu 70 kali. Ya. Padahal kita tahu beliau adalah orang yang maksum. Ya. Orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi masih selalu bertobat kepada Allah. Buktinya, tidak pernah sehari pun beliau tidak membaca istighfar. Bahkan istighfar yang beliau baca minimal sehari itu 70 kali. Minimal. Ya. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak maksum? Justru kita sebaliknya, kita ini banyak mesum. Banyak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Melanggar petunjuk Rasulullah. Maka dalam kondisi kita yang dalam kondisi mesum itu, justru kita harus lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Saat kita sudah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha itu, maka kitalah yang menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dengan kita bertaubat kepadanya. Hal itu yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Okay. Dalam penggalan ayat itu Allah dawuh, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bu Indri. Ini Ustaz, 222 nggih Ustaz. Okay.
Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apakah mereka telah suci? Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Bapak Ibu rahmatullah, Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya, hamba-hamba yang selalu bertobat kepadanya. Bahkan juga disempurnakan, Allah juga menyukai hamba-hambanya yang selalu mensucikan diri. Bertobat menjadi media bagi kita untuk dicintai oleh Allah. Maka selalu bertobatlah kita para jamaah kepada Allah. Dengan kita realisasikan kita selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau Rasulullah saja mencontohkan 70 kali istighfar setiap hari. Maka bagaimana dengan kita? Mestinya kita ya lebih banyak. Karena sekali lagi, kita harus menyadari bahwa masih banyak khilaf dosa yang kita lakukan. Maka terkait dengan perintah Allah yang ada di dalam surat An-Nur, yang tadi sudah disampaikan, ayat yang ke-31 itu, bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh orang-orang mukmin untuk bertobat. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan orang itu setaat apapun kepada Allah. Okay. Sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i, orang itu setaat apapun kepada Allah, dia masih menyimpan kemaksiatan juga kepada Allah. Mungkin sudah tidak berbuat dosa-dosa yang secara lahiriah nampak. Tidak lagi berjudi, tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi mencuri, tidak lagi berzina, tidak lagi membunuh. Dosa-dosa yang nampak. Apakah dengan kita tidak melakukan dosa-dosa yang nampak itu kemudian terhindarkan dari dosa-dosa yang kita anggap kecil atau tidak nampak? Tentu tidak semudah itu, jemaah. Artinya, kalaupun kita ini sudah tidak melakukan dosa-dosa besar itu, mungkin kita masih melakukan dosa-dosa kecil. Salah satu contoh yang paling gampang. Begitu mudahnya kita yang namanya menghibah, ngerasani. Begitu mudahnya kita tasakhur, mencela, mengolok-olok orang lain. Begitu mudahnya kita tahasud, iri hati, dengki kepada orang lain. Ya. Begitu mudahnya kita saling tafarruq, ya, bercerai-berai. Jadi jangan dikira bercerai-berai itu tidak dosa. Karena memang justru perintahnya adalah kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'au. Kemudian Allah perintah wala tafarraqu. Kita dilarang untuk bercerai-berai. Jangan dikira dengan bercerai-berai itu kita tidak berdosa loh. Mungkin ibadah mahdhohnya, Masya Allah. Ibadah hablum minallahnya, Masya Allah. Tapi dengan saudara tidak pernah rukun. Dengan teman tidak pernah saling tegur sapa. Dengan tetangga tidak pernah gencatan senjata. Dipikir itu kita tidak berdosa. Bahkan yang namanya ghibah, ngerasani itu, jamaah, Masya Allah, seperti bahasa
Jawanya segojangan nggih. Sebentar-bentar lisan kita ini ngerasani orang. Sebentar-bentar lisan kita ini memfitnah orang. Sebentar-bentar lisan kita ini menuduh orang, mengolok-olok orang, mencaci maki orang lain. Masya Allah. Okay. Belum lagi maksiatnya mata kita. Okay. Masya Allah. Oleh sebab itu, sudah sangat tepat ketika Allah perintahkan untuk seluruh hambanya yang beriman untuk bertaubat kepadanya. Selalu bertaubat kepadanya. Dan pernyataan Imam Asy-Syafi'i itu memang betul. Ya. Setaat apapun kita kepada Allah, maka kita masih tetap juga bermaksiat kepada Allah. Maksiat melalui hati, maksiat melalui penglihatan, maksiat melalui lisan kita. Masya Allah. Makanya di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, Allah juga menganjurkan kepada kita untuk selalu mensucikan diri. Sehingga dengan kita selalu mensucikan diri, Allah juga akan mencintai kita para jamaah. Mensucikan diri itu rinciannya apa saja? Mensucikan diri itu para jamaah rinciannya banyak. Mulai dari sucikan keimanan kita dari sifat-sifat syirik. Okay. Sucikan ibadah kita dari sifat-sifat riya, ujub, sum'ah. Masya Allah. Okay. Jadi kalau iman, sucikan dari perbuatan syirik. Kalau ibadah, mari kita sucikan dari perbuatan riya, sum'ah, ujub. Kalau harta benda kita sucikan dengan cara kita keluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya. Ya, itu cara mensucikan harta benda kita. Kalau hubungannya dengan badan dan pakaian serta tempat kita saat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sucikan badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis. Baik najis yang mukhaffafah, najis yang mutawassithah, apalagi najis yang mughalladah, najis yang berat. Bahkan status diri kita, sucikan para jamaah dengan kita hilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan cara kita berwudu. Ya. Hadas besar disucikan dengan cara kita mandi besar. Masya Allah. Ya. Sucikan pula perasaan kita, hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang baik. Dan sudah pernah kita sampaikan, hanya saat kita menghadap Allah dengan qalbin salim, itulah yang menyebabkan Allah mau menerima kehadiran kita nanti di akhirat. Ya. Jadi ketika kita nanti di akhirat mau diterima oleh Allah, memang syaratnya kita harus memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang selamat dari segala macam penyakit hati. Hindarkan sifat tasakhur. Ya, suka mengolok-olok. Hindarkan sifat tabaghut, melampaui batas. Hindarkan sifat tahasud, selalu iri hati. Hindarkan sifat tafarruq, selalu bercerai-berai. Justru yang diperintahkan di dalam Islam ini, kita harus lakukan ta'awun, saling tolong menolong. Yang diperintahkan adalah kita harus saling tarohum, saling memberikan kasih dan sayang di antara kita. Bukankah Allah selalu
menampakkan sifat kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya ini. Sebagaimana yang tertera pada pembukaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama sudah Allah menampakkan sifatnya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi Allah pertama kali memperkenalkan dirinya, zatnya itu adalah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya berakhlak dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita diperintahkan juga senantiasa memberikan kasih sayang ya kepada sesama kita. Ya, memberikan kasih sayang terhadap sesama kita. Itu para jamaah yang harus betul-betul kita perhatikan. Sehingga kalau jenengan membaca kitab Syajaratul Ma'arif, ya, tangga menuju Allah, itu dengan kita bersifat dengan Asmaul Husna itu, Allahu Akbar, luar biasa. Ya, akan menyebabkan diri kita juga betul-betul menjadi hamba yang sangat baik. Ya, dengan kita berakhlak dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mencintai juga orang-orang yang mensucikan diri dengan perincian sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Tidak cukup kita hanya mensucikan diri secara lahiriah, menghilangkan najis dan hadas, tetapi sucikan apa yang ada pada diri kita secara keseluruhan. Tadi itu, sucikan iman kita dari syirik, sucikan ibadah kita dari riya, ujub, sum'ah. Sucikan harta kita dengan cara kita keluarkan zakat, infak, sedekah. Ya. Bahkan sucikan tempat ibadah kita, pakaian kita, badan kita dari najis dan juga dari hadas. Ya. Dan dari aspek-aspek yang lain. Jadi Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang selalu mensucikan diri. Termasuk orang-orang yang mensucikan diri itu orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjaga dirinya dari batal. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Masya Allah. Dulu ketika saya masih dinas itu, jamaah, ketika mau menikahkan itu, saya selalu berusaha dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudhu. Jadi upaya saja biar ya yang kita nikahkan itu betul-betul bisa melaksanakan dan mengemban rumah tangganya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya ya siapapun yang telah mengikatkan diri menjadi seorang suami dan istri, semoga dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi menjadilah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah karena kita selalu bertaubat kepadanya dan kita selalu berupaya untuk mensucikan diri kita. Bapak Ibu para jemaah, demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "At-taibu habibullah wat-taibu 'anil dzambi kamal la dzambalah." Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Jadi at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Tadi karena ayatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Rasulullah menegaskan orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi dengan kita bertobat itu kita menjadi kekasih Allah. Dengan kita bertobat itu para jamaah, seakan-akan kita sudah tidak punya dosa sama sekali. Ya. Jadi seperti orang, bukan seakan-akan, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi seperti kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Begitu taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita itu, maka istilahnya para jamaah tidak ada bekas dosa. Dengan dalam hadis ini, Rasul mengatakan seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Artinya tidak ada bekas dosa itu. Kalau kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha, kalau kita sudah bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya dan kemudian tobat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah seperti kita tidak pernah memiliki atau tidak pernah melakukan dosa, bersih sama sekali. Hingga Rasul mengatakan wattaibu 'anil dzambi kamal la dzambala. Ya. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ya. Tidak ada istilah bekas dosa. Ya. Tidak ada istilah bekas dosa. Ya. Karena sudah diampuni oleh Allah, maka ya sudah. Berarti kita seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Bapak Ibu rahmatullah. Tobat itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat pada waktu sekarang dan berniat meninggalkannya di masa yang akan datang. Dan memperbaiki keteledoran yang telah lewat di dalam keadaan-keadaan yang telah lalu, dan demikian itu tidak diragukan bahwa hal tersebut memang menjadi semacam kaidah atau menjadi semacam pedoman bagi kita bahwa tobat itu memang segera kita lakukan. Wajib kita ini segera untuk melakukan tobat itu. Adapun penyesalan atas perbuatan yang telah lalu dan rasa sedih atasnya itu adalah wajib dan itu adalah jiwa taubat dan dengannya kesempurnaan perbaikan. Jadi memang kita juga saat bertobat itu wajib punya rasa menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu yang sudah kita lakukan. Dan kemudian kita harus mengganti dengan melakukan perbaikan. Jadi dengan kita melakukan perbaikan. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dengan adanya ayat-ayat serta hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, itu yang kemudian menjadi dasar bagi kita ini dalam kondisi apapun tetap diperintahkan dan diwajibkan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan taubat itu perintahnya memang segera. Segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Jadi wajibnya bertaubat itu adalah seketika. Jadi tidak boleh taubat itu ditunda-tunda. Saya masih muda. Mungkin saya masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah nanti saja misalnya. Sama sekali pernyataan itu tidak dibenarkan. Kenapa para jamaah?
Karena tidak ada yang tahu jatah hidup kita di dunia ini, tidak ada yang pernah tahu. 2 minggu yang lalu saya masih makan siang bersama almarhum Pak Hadi, bersama Bu Hadi. Ya, 2 minggu yang lalu saya silaturahim ke sana. Ternyata hari ini, bahkan kemarin sudah harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sama ibunya Nana silaturahim ke sana, sama saudara saya juga saya ajak silaturahim ke sana. Dan makan bersama siang, makan siang itu bersama dengan sangat sehat waktu itu. Dia menyatakan, alhamdulillah Ustaz, hari ini saya sehat banget, alhamdulillah Pak. Ternyata kemarin harus sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat cerita, alhamdulillah anak saya Ustaz semuanya baik-baik. Cucu saya kemarin yang saya mantukan itu juga baru keluar dari pesantren, ketemu jodohnya ya sudah langsung. Saya bilang alhamdulillah, nggih Pak Adi. Semuanya semoga tetap istiqomah di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga kemudian kita selalu berusaha untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para jamaah, malah dalam kondisi tertentu pada beberapa waktu yang telah silam, karena beratnya sakit yang beliau rasakan, beliau sudah memanggil seluruh putra-putrinya waktu itu, dan ternyata dengan ikhtiar, dengan maksimal, alhamdulillah masih diberikan panjang umur oleh Allah, sampai pada batas kemarin itu, baru harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, wajib hukumnya segera bertaubat. Kenapa? Sekali lagi, karena kita tidak tahu jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sering kita sampaikan pula, yang namanya kematian itu jamaah tidak pakai syarat mesti tua. Yang namanya kematian itu jamaah tidak syarat mesti sakit dulu. Betul. Dalam situasi sehat saja, bisa saja orang itu langsung dipanggil oleh Allah. Dalam usia yang masih muda belia, bisa saja seseorang itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi taubat itu perintahnya harus segera kita lakukan. Ya. Kenapa? Ya karena kita mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah merusak iman kita. Ya. Jadi kenapa perintah bertobat itu segera? Karena sekali lagi kita sudah memahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu merusak iman kita, Pak. Ya. Akan meracuni iman kita. Akan mengotori iman kita. Oleh karena itu, setiap kali kita melakukan maksiat itu, sekali lagi para jemaah, perintahnya adalah kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepaskan ya racun-racun yang akan meracuni iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu kita berbuat kemaksiatan tersebut. Bapak Ibu rahmatullah. Memang dijelaskan barang siapa tidak meninggalkan dosa-dosa, niscaya ia akan kehilangan bagian daripada iman ini. Jadi siapa yang selalu melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, niscaya kita kehilangan bagian daripada iman kita kepada Allah. Itulah sebagaimana yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Beliau dawuh, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina
melakukan zina ketika ia berzina, sedangkan ia adalah orang mukmin. Jadi para jamaah rahmatullah, itu sabda Rasulullah. Jadi tidaklah pezina melakukan perbuatan zina ketika ia berzina, sedangkan ia adalah orang mukmin. Artinya para jamaah, bahwa ketika kita sedang berbuat dosa itu, seakan-akan saat itu kita sudah tidak punya iman. Seakan-akan. Sebab orang itu kalau beriman dengan sempurna, tidak mungkin berbuat kemaksiatan. Ya. Dan apa yang beliau maksudkan dengan hadis itu, ya, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, itu memang cabangnya banyak. Ya. Jadi lebih daripada 70. Dan derajat ketinggian iman kita dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tingkatan iman yang paling tinggi. Sementara tingkatan iman yang paling rendah apa? Kata Rasulullah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan batu di tengah jalan dengan maksud dan tujuan agar tidak membahayakan orang yang sedang lewat. Ya. Sehingga kemudian kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana Ustadz itu? Justru di kampung-kampung itu banyak polisi tidur. Sementara iman itu yang paling rendah nilainya adalah menyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan benda-benda yang akan menjadi sebab orang itu terjatuh karena kena benda-benda tersebut, tersakiti karena benda-benda tersebut. Nah, tentu polisi tidur ini juga tujuannya baik, ya. Biar tidak ada yang melewati jalur itu dengan kebut-kebutan. Sehingga dengan mengebut itu juga pasti berakibat, satu, membahayakan diri sendiri, yang kedua akan membahayakan orang lain. Sehingga dengan niatan diberi polisi tidur itu biar sama-sama hati-hati. Okay? Sama-sama hati-hati. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi orang yang sudah mengerti bahwa dengan melakukan perbuatan dosa itu sekali lagi akan meracuni, ya, daripada nilai-nilai iman kita. Maka karena kita sudah tahu bahwa itu meracuni daripada nilai-nilai iman kita, ya seharusnya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar racun yang ada di dalam hati kita, yang meracuni iman kita itu segera bersih, segera hilang. Jadi jangan seperti seseorang yang diberitahu oleh seorang dokter, Pak, ini racun, jangan diminum ya. Tapi orang yang diberitahu tadi itu tidak percaya. Apa yang diberitahu oleh dokter bahwa itu racun, jangan diminum. Karena tidak percaya, masih diminum saja. Apa yang terjadi? Bisa akan menjadi sebab orang itu jatuh sakit, bahkan penghujungnya bisa saja karena dosis minum racunnya itu banyak, bisa saja menjadi sebab terjadinya kematian orang tersebut. Kenapa? Ya karena tidak percaya apa yang disampaikan oleh dokter bahwa itu adalah racun. Maka begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita bahwa perbuatan kemaksiatan, kedoliman, kedurjanaan itu akan meracuni iman kita. Akan meracuni iman kita. Sehingga kemudian iman kita tidak lagi menjadi bersih. Ya, tidak lagi menjadi bersih. Jadi karena itu pula para jamaah, ya, bahwa setiap orang yang melakukan kemaksiatan, ya, itu karena terpaksa, maka
adalah menjadi kurangnya iman kita. Dan dijelaskan bahwa iman itu tidak hanya satu bab saja, tetapi iman itu adalah 70 lebih bab atau 70 cabang iman kita. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, dan setinggi-tingginya iman adalah mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Rasulullah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan paling rendahnya nilai iman kita adalah menghilangkan bahaya dari jalan. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh sebab itu, ya, orang-orang yang tidak memiliki iman selain mengucapkan 2 kalimat syahadat atau disebut dengan syahadat tauhid, ya, dan juga syahadat risalah, artinya syahadat tauhid itu persaksian kita kepada Allah. Syahadat risalah itu persaksian kita kepada Muhammad bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianalogkan orang itu kalau hanya punya iman itu syahadat tauhid dan syahadat risalah, tetapi kemudian selalu bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dianalogkan seperti terpotongnya anggota-anggota badan kita. Tangannya lepas, kakinya lepas, ya. Mungkin bagian-bagian anggota badannya yang lain lepas. Sehingga lama-lama, ya, ruh yang ada pada diri kita ini tidak punya tempat. Karena bahasa Jawanya merotoli anggota tubuh kita. Sehingga lama-lama ruh kita pun kemudian hilang dari tubuh kita karena sudah tidak ada tempat untuk bersemayamnya ruh pada anggota tubuh kita karena lepas satu persatu. Itulah analog ketika dalam hidup ini para jamaah kita hanya punya syahadat tauhid, punya iman dengan syahadat tauhid dan syahadat risalah. Dan selalu kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita khawatirkan para jamaah dengan kita tidak segera bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan dosa serta kekhilafan yang kita lakukan. Apa yang sangat kita khawatirkan jamaah? Yang sangat kita khawatirkan ketika sudah anggota tubuh kita tadi lepas satu persatu, yang sangat kita khawatirkan ketika kita dipanggil oleh Allah adalah kita dalam keadaan su'ul khotimah, mengakhiri hidup dengan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ini selalu berbuat maksiat, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, kita nanti dalam kondisi su'ul khotimah, mengakhiri hidup dengan jelek. Karena pas kita dipanggil oleh Allah, masih dalam berlumuran dosa, sedang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kita tahu bahwa ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu menilai diri kita itu bagaimana kita mengakhiri hidup itu. Starting pointnya ada di situ jamaah. Kalau kita mengakhiri hidup itu dengan dalam kondisi yang baik, maka itu menjadi starting point untuk kebaikan kita pada saat berikutnya, saat kita harus menunggu penantian lama sampai nanti datangnya hari kiamat. Tapi kalau saat terakhir kita menghadap Allah itu dalam kondisi tidak baik, maka itu juga menjadi starting point untuk menilai diri kita bahwa kita ini tidak baik. Makanya para jamaah sekali lagi, perintah untuk bertobat itu segera. Ya. Jangan sampai kita mengakhiri hidup ini dengan akhir yang jelek. Ya. Mari kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agar kita tidak mengakhiri hidup ini dengan su'ul khotimah.
Karena dengan su'ul khotimah itu jamaah yang akan menyebabkan begitu lama kita nanti di nerakanya Allah. Jika kita mengakhiri hidup ini dengan su'ul khotimah. Maka para jamaah banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, okay, agar kita nanti menghadap dalam kondisi husnul khotimah, mengakhiri hidup dengan akhir hidup yang baik. Okay. Sehingga kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar kita dalam kondisi husnul khotimah saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Amin. Para jamaah rahmatullah. Terakhir, jadi kalau kemudian kita dalam hidup ini selalu berbuat kemaksiatan, di samping akan mengurangi nilai-nilai iman kita kepada Allah, meracuni iman kita kepada Allah, maka itu juga menjadi sebab binasanya kehidupan kita di dunia ini, bahkan hancurnya kehidupan kita nanti di akhirat, jika kita menghadap Allah masih dalam membawa dosa dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih dalam pembahasan tentang taubat ini. Oke, sampai pada sekian kali pertemuan nanti, sebagaimana pada tema-tema yang sebelumnya. Juga harus berseri-seri lamanya, karena memang kita hanya bisa diberikan waktu kurang lebih setengah jam atau 45 menit untuk menyampaikan materi-materi ini. Kami kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus.